Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala kasih dan kemurahannya bagi kita, dan terlebih pada saat ini memberikan kita waktu sejenak berada di sekitar hadiratnya melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 105, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, penebus yang terindah. Nomor 105, penebus yang terindah, ayat 1 dan ayat yang kedua. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu, sucikan, peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Melintas dunia panah, pimpin aku pada jalanku. Ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan daku. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa, mensyukuri segala kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam diri kami, dan terlebih memberikan kami waktu yang terindah pada saat ini berada di sekitar hadirat-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Dan saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami, menuntun jemaat-Mu yang mendengarkannya, menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya kami sama-sama diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Markus pasal 9 ayat 28 dan ayat 29. Sebenarnya ayat ini mulai dari ayat 14, tetapi kita cukup membaca ayat 28 dan ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Jadi inilah firman Tuhan kan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu rahasia menghadapi warna-warni kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah ingin melepaskan diri dari setiap persoalan yang ada di dunia ini? Ataukah pernah kita ingin melepaskan diri dari penderitaan, dari penyakit yang kita biasa hadapi di dalam dunia ini? Sekira saudara-saudara, pertanyaan seperti ini mungkin menjadi keinginan, atau mungkin banyak orang mengharapkan hal itu dilakukan di dalam kehidupan. Bahwa orang mau terbebas dari waktu ke waktu, terlepas dari masalah, terlepas dari penyakit, terlepas dari penderitaan di dalam kehidupan.
Bahkan ada pun juga orang yang berusaha terbebas dari hal itu dengan cara mengurangi ketegangan-ketegangan diri untuk pergi ke tempat rekreasi. Namun saudara-saudari dikasih oleh Tuhan bahwa hal ini tidak akan mungkin secara selama-lamanya kita akan buat atau kita lakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin setiap hari kita pergi ke tempat rekreasi. Tidak akan mungkin setiap waktu kita akan pergi ke tempat hiburan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan di dalam kehidupan kita ini. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak memanggil kita untuk berada di dunia yang lain. Allah tidak memanggil kita untuk terlepas dari persoalan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Atau Allah tidak pernah memanggil kita untuk berada di dunia yang serba sempurna di dalam diri kita. Namun apa yang kita temukan saudara-saudara bahwa antara senang dan susah selalu berbaur. Antara suka dan duka selalu berbaur. Dan antara penderitaan, penyakit, dan kebahagiaan selalu berbaur dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Namun saudara-saudara, dalam kondisi dan keadaan seperti itu, Allah selalu berjanji kepada kita dan berkata bahwa Dia siap menolong kita, Dia siap memberikan solusi, Dia siap memberikan jalan keluar, dan Dia siap untuk menolong kita untuk mampu melewati masalah dan pergumulan seperti itu di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang apa rahasianya menghadapi warna-warni kehidupan. Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan saat ini adalah kita harus hidup dengan kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari dalam menjalani hidup kita di dunia ini bahwa di dalam kelemahan kita, di situ Allah berperan atau bekerja jauh lebih besar daripada apa yang kita alami di dalam diri kita. Maka itulah yang menjadi pengalaman Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Di mana dikatakan bahwa Rasul Paulus sedang menghadapi suatu pergumulan yang berat dalam menghadapi pelayanan di dunia ini. Rasul Paulus sudah berjuang, Rasul Paulus sudah berusaha, Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan supaya pergumulan masalah ini dijauhkan dari dalam kehidupannya. Namun apa yang kita temukan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apa jawab firman Tuhan dalam ayat yang ke-9? Firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ada penyakit, ada pergumulan yang sedang kita hadapi di dalam diri kita ini, memang kadang ketika kita berdoa, Allah tidak melepaskan. Karena Allah ingin mau membuktikan tentang kehebatan kuasa-Nya, bahwa kuasa-Nya sanggup untuk menolong kita, kuasa-Nya sanggup memberikan kita kemampuan untuk menghadapinya dan melewatinya, bahkan mampu untuk menerima tantangan masalah apapun di dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, yang dibutuhkan pada saat ini adalah bagaimana kita harus berserah, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan, bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kuasa, dan kuasa itulah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemampuan bagi kita untuk mampu menghadapinya, untuk mampu menjalaninya. Bahkan kalau Tuhan kehendaki, maka Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan apapun di dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika ada penyakit yang kita hadapi, ketika ada kesusahan yang sedang menindih kehidupan kita, ingat, hiduplah dengan kuasa Allah, sebab kuasa Allah yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemampuan kepada kita untuk mampu menghadapinya, dan kuasa Allah lah yang dapat memberikan jalan keluarnya atau solusi dari pergumulan apapun yang kita alami. Jadi ingat saudara-saudara, kuasa Allah bagi kita menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kemampuan untuk bisa mengusir kuasa kegelapan, untuk membuat kita tetap bersuka cita di dalam diri kita, dan untuk mampu menaklukkan setiap keadaan dan kondisi apapun yang kita alami. Jadi ingat saudara-saudara, bagi orang yang cepat frustrasi, bagi orang yang cepat stres, bagi orang yang cepat mudah tersinggung, bagi orang yang cepat kecewa di dalam kehidupannya, jangan-jangan orang itu tidak hidup dengan kuasa Allah. Sebab masalah apapun yang kita hadapi di dalam diri kita ini akan mampu kita hadapi. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, rahasia menghadapi warna-warni kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup dengan kuasa Allah. Dan yang terakhir, apa rahasianya menjalani warna-warni kehidupan kita? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan saat ini adalah kita harus hidup dengan doa. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa sumber kuasa, sumber kekuatan dan kemampuan setiap orang percaya adalah di dalam Tuhan Yesus melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan dan kemampuan melalui doa yang kita panjatkan kepadanya. Jadi perhatikan perbincangan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka sudah di rumah. Apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Mereka bertanya kepada Yesus, kenapa kami tidak dapat mengusir roh jahat seperti itu? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi saudara-saudara, ketika kita kuat di dalam doa, ketika kita berdoa senantiasa, ketika kita setia berdoa kepada Tuhan, ingat, inilah salah satu rahasia bagi kita untuk mampu menghadapi, untuk mampu menjalani warna-warni kehidupan kita ini. Jadi entahkah kita berada dalam keadaan senang atau susah, entahkah itu kita berada dalam keadaan suka maupun duka, entah itu ada masalah, ada pergumulan, kita menikmati damai sukacita, kita berada dalam suasana yang bahagia. Ingat bahwa semuanya itu mampu kita hadapi ketika ada doa di dalam kehidupan kita. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat menegaskan kepada murid-muridnya bahwa bagaimana caranya untuk mampu menghadapi warna-warni kehidupan hanyalah ketika berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap biasa doa itu di dalam diri kita. Karena jelas firman Tuhan di sini berkata bahwa doa menjadi sumber kekuatan, kemampuan bagi kita untuk menghadapi setiap warna-warni apapun kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya, marilah kita bangun jam doa setiap hari di dalam diri kita. Jangan pernah melupakan doa, jangan pernah datang mencari Tuhan di dalam doa, sebab doa dipakai oleh Tuhan sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber kemampuan dalam menghadapi warna-warni kehidupan. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, mari kita menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa.
Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan setiamu sempurna kami alami, kami rasakan di dalam diri kami ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu lah, maka kami ada, sekalipun kami menyadari bahwa ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja tantangan, ada saja penyakit-penyakit yang kami hadapi dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan telah menawarkan solusinya, memberikan jawabannya, memberikan sumber kekuatan kepada kami untuk mampu menghadapi semuanya itu. Bahwa kami mampu menghadapi warna-warni apapun di dalam diri kami ini hanyalah ketika kami hidup di dalam doa dan ketika kami hidup dalam kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami untuk hidup terus melakukan firman-Mu ini, supaya ketika bagaimanapun warna-warni kehidupan kami selalu hidup dengan kuasa Allah, kami selalu hidup dengan doa, sebab hal-hal seperti itu Tuhan pakai untuk menjadi sumber kekuatan, sumber kemampuan kepada kami untuk mampu menjalani warna-warni kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya firman-Mu semakin lebih kami pahami di dalam diri kami. Firman-Mu ini mampu kami buat, mampu kami lakukan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang sejati, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kami datang berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, apapun keberadaan, apapun kondisi mereka saat ini, Tuhan tolong, dan terlebih memberikan ketabahan, kekuatan iman untuk mampu menghadapi setiap masalah, persoalan-persoalan kehidupan, supaya mereka tetap hidup bersyukur, mereka tetap hidup memuji memuliakan Tuhan, dan mereka tetap hidup untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebab ketika mereka hidup seperti itu, maka disitulah pertolongan-Mu dinyatakan, kehebatan kuasa-Mu bekerja secara sempurna di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, tolonglah kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini, supaya kami mampu menjalaninya dengan baik, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Tolonglah kami sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kami, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan solusinya, dan dalam berbagai rencana-rencana hidup Engkau yang mengurapi dan memberkati, supaya mereka selalu melihat bahwa Allah senantiasa merancangkan apa yang terbaik di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom.